Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Mau dibahas hari ini adalah mengenai tahapan pelarangan Allah dalam Al-Quran terhadap khamr. Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan ketika Allah melarang khamr di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu itu terbiasa dengan yang namanya khamr, mabok gitu ya. Kita mulai. Satu tahapan pertama adalah kita lihat dari surat An-Nahl ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di sini belum ada larangan, baru informasi doang bahwa dalam buah korma itu dan anggur itu membuat minuman yang memabukkan, gitu ya. Padahal udah ada homernya itu. Jadi homer dari korma dan anggur, dan di situ ada rezekinya, bisa diperjualbelikan maksudnya, gitu ya. Ini belum ada larangan. Ini tahapannya nih, informasi bahwa itu tuh sebenarnya udah dikasih tahu, ini nih memabukkan nih. Ini khamr nih, gitu ya. Tahapan kedua menjelaskan bahwa dalam khamr dan judi terdapat bahaya yang besar. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Kita buka Al-Baqarah 219. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Dan di sini pun belum ada larangan, baru penjelasan doang. Pada keduanya terdapat dosa besar. Udah dilarang? Belum ada pelarangan juga. Di situ kalau ente minum dosa nih, gitu. Belum ada pelarangan. Terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Jadi Allah masih mengatakan khamr ini ada dosanya juga, ada manfaatnya juga, gitu ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bahwa kalau membuat hukum itu nggak langsung brek, gitu ya. Nggak langsung dilarang. Mungkin orang kabur. Mungkin masyarakat Mekah ketika itu nggak nerima ini dakwah, langsung dilarang. Enak-enaknya mabuk, enak-enaknya minum khamr dilarang. Ya kok gua kagak demen sama yang begini, dilarang, gitu ya. Karena itu ada tahapan-tahapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan ketiga, Allah melarang secara kondisional, yaitu tidak boleh minum khamr hanya pada waktu sholat saja. Nah, kita lihat ayatnya. Jadi di masa itu ada sahabat yang sholat masih mabok, gitu.
Sampai miring-miring sembahyang. Sampai miring-miring. Sembahyang itu sambil mabok. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati, janganlah kamu sholat ketika kamu sedang mabok. Gitu ya. Masih kondisional nih, berarti di rumah boleh kali gitu. Oh, di luar sholat boleh kali. Sembayang kagak boleh. Nah, kondisional, masih ada toleransi juga nih. Masya Allah, luar biasa ya Allah ya. Ngasih apa namanya, pelarangan tuh nggak langsung. Mabok di rumah masih boleh, di tempat-tempat masih boleh. Tapi sembayang, kalau ente mau sembayang nggak boleh mabok. Nah, mulai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu larangan secara umum. Larangan secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم muntahun. Ini dia. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Di tahap keempatnya Allah ngelarang udah, dan jauhilah gitu. Nyambung dengan kisah tadi gitu ya, bahwa khamar adalah salah satu cara syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara setan untuk menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang biasa gitu. Jangan kita orang biasa, tadi orang yang udah alim banget, yang orang yang ahli ibadah dekat sama Allah, kena juga masih gitu ya. Kena juga. Ketika saya masuk ke tempat kemarin tuh saya tahlil sama Ustaz Hafiz diajak ke Tanjung Priok, itu gudang khamr jemaah sekalian. Pas saya masuk rumah, saya nengok sebelah kanan, masuk berkerat-kerat. Berkerat-kerat, kita kepengen ini orang ngundang kita, dia 4 bulanan, dia hamil. Kita husnuzon, Masya Allah, orang begini aja nih, di lingkungan begini aja nih. Kan kalau lingkungan begitu udah kagak bener nih. Orang berkerat-kerat kita ngelihat berkerat-kerat, husnuzonnya Masya Allah, ini orang biar di tempat begini dia kepengen punya anak yang soleh, ntar didoain, makanya 40 hari didoain, dibacain surat Yasin, Yusuf, surat Maryam, biar anaknya nanti jadi anak yang baik. Tuh Masya Allah. Jadi seburuk-buruk orang dia masih punya nilai kebaikan. Ya, balik kepada khamar. Turunan dari khamar itu ulama mengatakan yang paling ini rokok gitu ya. Karena itu ulama berbeda pendapat, apakah rokok haram, apakah rokok makruh. Tinggal kita ada nih, ulama kita pun ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tinggal kita mau ngikut yang mana gitu. Kalau dari segi hukum dan dari segi kesehatan, mendingan yang mana? Kita tinggalin, gitu ya. Kita tinggalin. Selanjutnya ada lagi yang begitu juga, kayak ganja, memabukkan, gitu ya. Itu kan tingkatan-tingkatan itu, tingkatan-tingkatan. Ya. Dan nggak bisa juga misalnya, oh nanti dia rokok, kok ganja nih, nggak begitu, nggak begitu. Jadi beda. Assalamualaikum.